Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Analisis Model ISLM dan ISLM dalam Perspektif Islam. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, nama Baituliza, NIM 4119112. Selanjutnya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Nivia Mina Audria, NIM 9103. Nama saya Anastasia Putri, NIM 4119104. Pengertian model ISLM. Model analisis ISLM ini diperkenalkan oleh John R. Hick tahun 1937 sebagai suatu alternatif teori umum dalam penentuan pendapatan nasional secara perinci melalui grafik. Model ini menunjukkan interaksi antara pasar komoditas dan pasar uang yang dihubungkan oleh tingkat bunga dalam menentukan besarnya pendapatan nasional untuk kemudian menurunkan permintaan agregat. Tujuan dari model ini adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Dalam analisis ISLM, diasumsikan bahwa tingkat harga adalah konstan sehingga perumusan kebijakan ekonomi adalah sejumlah mana efektivitas kebijakan fiskal dalam menggeser kurva IS. Pada sisi lain juga dirumuskan sejauh mana efektivitas kebijakan moneter dalam menggeser kurva LM untuk mencapai tingkat pendapatan nasional yang tinggi. Untuk merumuskan fungsi IS, terlebih dahulu dicari fungsi konsumsi atau C, investasi atau I, pengeluaran pemerintah atau G, ekspor atau X, dan impor atau M. Sedangkan untuk merumuskan fungsi LM adalah mencari persamaan antara fungsi permintaan uang atau MD dengan penawaran uang atau MS. Pasar uang dan kurva LM. Motif seseorang memegang uang dalam transaksi saja, melainkan untuk berjaga-jaga dan spekulasi. Dalam sistem ekonomi di luar permintaan uang dipengaruhi oleh tingkat bunga, sedangkan penawarannya merupakan otoritas dari bank sentral. Kenaikan pendapatan akan meningkatkan permintaan uang nominal, sedangkan kenaikan suku bunga akan menurunkan permintaan uang. Pendapatan real dan tingkat bunga. Perbedaan antara yang nominal dan uang real akan terlihat dari Materi yang selanjutnya yaitu pasar barang dan pasar uang ISLM dalam perspektif Islam. Yang pertama, pasar barang IS dalam perspektif Islam. Pada sistem ekonomi Islam, bunga tidak diberlakukan. Sedangkan keseimbangan di pasar barang pada ekonomi Islam ini sangatlah berbeda dengan keseimbangan pasar barang di ekonomi konvensional. Hal ini karena sistem bunga dihapuskan dan digantikan dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Secara matematis, hubungan fungsional antara pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pendapatan dapat dinyatakan sebagai berikut. C sama dengan F dalam kurung Y dengan C sama dengan C1 plus C2. C1 merupakan pendapatan muzaki dan C2 merupakan pendapatan mustaqhik. Selanjutnya, pasar uang LM dalam perspektif Islam. Menurut Medweli, ada dua motif seorang muslim untuk memegang uang, yaitu motivasi transaksi dan motivasi untuk berjaga-jaga. Di sini jelas bahwa dalam ekonomi Islam tidak ada motivasi spekulasi. Menurut Medweli juga,
Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan pengeluaran. Motivasi berjaga-jaga meskipun dibenarkan namun tidak boleh berlebih-lebihan. Hal ini tidak terlepas dari kepercayaan seorang muslim terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan menjamin rezeki mereka. Keseimbangan di pasar uang ini dibangun berdasarkan asumsi jumlah uang beredar dan tingkat harga yang tetap, sehingga jumlah uang real yang beredar pun tetap. Adapun pergeseran kurva LM, kebijakan moneter dengan menambah atau mengurangi jumlah uang beredar akan mengakibatkan pergeseran kurva LM. Bank sentral menambah jumlah uang beredar, maka kurva LM akan bergeser ke bawah. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar dikurangi, maka kurva LM akan bergeser ke kiri atas. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.